Eh, Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang ganti rugi akibat pembebasan tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Next slide. Kelompok kami beranggotakan Mira Aurelita dengan NIM 137, Shanaya Karina dengan NIM 139, Marsha Aulia dengan NIM 143, Azhar Arifin dengan NIM 147, Nabila Zalfa dengan NIM 157, Audrey Aska dengan NIM 159, Melian Sahara dengan NIM 161, Leticia Tiara dengan NIM 194, dan Rio Hadi Kusuma dengan NIM 282. Next slide. Selanjutnya, pendahuluan. Tanah sebagai suatu kekayaan nasional dan sumber daya alam menjadi penting dalam kehidupan manusia. Dalam pasal 6 UU PA disebutkan bahwa semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial. Yang dimaksud dengan fungsi sosial hak atas tanah di sini berarti kepentingan umum berada di atas kepentingan pribadi. Oleh karenanya, perlu upaya pengadaan tanah yang dilakukan sebaik mungkin dengan memperhatikan fungsi dan peran tanah dalam kehidupan manusia. Tanah negara yang diperlukan untuk melakukan pembangunan-pembangunan ini terbatas dan jarang ditemukan, sehingga timbul solusi untuk dilakukannya pembebasan tanah milik masyarakat. Pembebasan tanah milik masyarakat ini merupakan hal yang vital karena menyangkut orang banyak sehingga perlu dilakukan mekanisme musyawarah untuk menemukan jalan tengah antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya ada pembebasan atau pelepasan hak atas tanah adalah pelepasan hubungan hukum antara seseorang dengan tanah yang dimilikinya dengan cara pemberian ganti rugi yang besarnya didasarkan pada musyawarah antara kedua belah pihak. Aturan pembebasan tanah. Yang pertama, Peraturan Menteri Dalam Negeri PMDP nomor 15 tahun 1975 tanggal 13 Desember 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah untuk kepentingan pemerintah. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 tentang penggunaan acara pembebasan tanah untuk swasta. Yang ketiga, Surat Edaran Direktorat Jenderal Agraria tanggal 28 Februari 1978 nomor DTU 2/268/1979 tentang PMDN nomor 15 tahun 1975 tentang ketentuan-ketentuan mengenai tata cara pembebasan tanah. Rumusan masalahnya yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan pengadaan tanah. Yang kedua, bagaimana tata cara pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah. Dan yang terakhir, bagaimana pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk masyarakat yang tidak memiliki sertifikat hak milik. Selanjutnya, pengertian pengadaan tanah. Pengadaan tanah sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu untuk kepentingan umum dan kepentingan swasta. Menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, pengertian pengadaan tanah ialah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Ganti rugi. Ganti rugi ini merupakan penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik maupun non-fisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena proyek pengadaan tanah. Bentuk-bentuk ganti rugi yang pertama dapat berbentuk uang, tanah pengganti atau pemukiman kembali, dan yang ketiga, gabungan dari bentuk ganti kerugian tersebut, baik dua atau lebih, dan bentuk ganti rugi lain sesuai dengan persetujuan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
Dalam hal pembebasan hak atas tanah ini, berarti kehendak atau kesepakatan dari pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah tidak atau kurang diperhatikan. Bahkan dalam kalimat berikutnya dinyatakan bahwa jika terjadi perbedaan taksiran ganti rugi di antara para anggota panitia, maka yang dipergunakan adalah harga rata-rata dari taksiran masing-masing anggota. Sebagaimana disebutkan pada pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975. Bukan harga yang diminta atau ditentukan oleh pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah. Seharusnya kesepakatan pembebasan atau pelepasan hak atas tanah serta ganti ruginya dari pemilik atau pemegang hak atas tanah dan panitia, yakni kesepakatan dari kedua belah pihak, bukan sepihak. Selanjutnya adalah tata cara pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di dalamnya dibahas bahwa pemberian ganti rugi kerugian atas objek pengadaan tanah itu diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Pada prinsipnya, pemberian ganti rugi ini harus diserahkan secara langsung. Tetapi apabila berhalang pihak yang berhak tersebut dapat memberikan suatu kuasa kepada pihak lain serta ahli waris. Para penerima kuasa ini telah dibahas secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, diantaranya adalah pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nazir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dengan itikat baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, dan pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Kewajiban pihak yang berhak menerima ganti rugi pada saat menerima ganti kerugian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, tepatnya pasal 41 ayat 2, 1. Melakukan pelepasan hak, 2. Menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan objek pengadaan tanah terhadap instansi yang memerlukan melalui lembaga pertanahan. Jika pada prosesnya terdapat penolakan yang datang dari pihak yang berhak mendapat ganti rugi, maka dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah atau putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung, ganti kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat. Penitipan ganti kerugian juga dilakukan terhadap yang pertama, pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya atau objek pengadaan tanah yang akan diberikan ganti kerugiannya sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan di bank. Yang ketiga, penitipan ganti kerugian di pengadilan negeri dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah dengan syarat permohonan kepada ketua pengadilan negeri. Yang keempat, dalam surat permohonan perlu dilampirkan, yaitu 1. Surat keterangan dari ketua pelaksana pengadaan tanah mengenai alasan penitipan ganti kerugian. 2. Nama pihak yang berhak atas ganti kerugian yang dititipkan. 3. Undangan pemberian ganti kerugian. 4. Terdapat surat-surat yaitu berita acara kesepakatan musyawarah. Yang kedua, berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan. Yang terakhir, berita acara pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian berdasarkan putusan pengadilan negeri Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebagainya. Selanjutnya, pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk masyarakat yang tidak memiliki sertifikat hak milik. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Untuk masyarakat yang tidak memiliki sertifikat, tetap diberi ganti rugi atas tanah atau tempat tinggal mereka. Tanah yang mereka tinggali tersebut tidak boleh digusur dengan dalih untuk kepentingan umum tanpa izin dari warga tersebut. Meskipun tidak memiliki sertifikat, pengadaan tanah untuk kepentingan umum tetap memperhatikan hak-hak warga masyarakat setempat yang dapat merugikan secara material dan imaterial. Selanjutnya, ada kasus pemukiman tambak rejo. Pemukiman tambak rejo yang dihuni oleh masyarakat yang tidak memiliki sertifikat dan merupakan tanah milik negara. Pemerintah setempat memperhatikan hak dari warga masyarakat yang menduduki pemukiman tersebut dengan memberikan ganti rugi berupa rumah susun dan sejumlah uang. Terdapat sebagian masyarakat yang meminta sesuatu alternatif lain dengan meminta lahan baru yang dekat laut. Tetapi permintaan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah setempat. Berdasarkan pasal 36 UU nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang di dalamnya menyatakan bahwa pemberian ganti rugi harus disepakati oleh kedua belah pihak. Persoalan tersebut membuat masyarakat Tambak Rejo membuat laporan ke Komnas HAM yang kemudian mendapatkan jalan keluar melalui kesepakatan kedua belah pihak, yaitu menggantinya dengan rumah susun yang biaya sewa ringan, tidak terlalu besar, watt listrik, dan sumber air bersih yang memadai. Selanjutnya, kesimpulan berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah itu diberikan secara langsung kepada pihak yang berhak mendapatkannya. Pada prinsipnya, pemberian ganti rugi ini harus diserahkan secara langsung, tetapi apabila berhalang, pihak yang berhak tersebut dapat memberikan suatu kuasa kepada pihak lain serta ahli waris. Untuk masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tetap, diberi ganti rugi atas tanah atau tempat tinggal mereka. Tanah yang mereka tinggali tersebut tidak boleh digusur tanpa izin dari warga tersebut. Meskipun tidak memiliki sertifikat sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Berdasarkan pemaparan makalah yang berjudul ganti rugi akibat pembebasan tanah bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat hak milik, adapun beberapa saran yang dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar mendapat kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat, sebaiknya peralihan hak tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang atau notaris bagi pejabat umum. Yang kedua, instansi kantor pertanahan harus mengadakan penyuluhan hukum terstruktur dan terlaksana. Yang ketiga, pemerintah harus mengajukan usulan mengenai rancangan undang-undang mengenai tanah yang belum bersertifikat untuk dijadikan undang-undang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.